Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang media yang diambil dari konsep-konsep yang dicetuskan oleh McLuhan. Jadi, menurut McLuhan, ada empat fase. Ada empat fase apa namanya perkembangan media massa itu. Jadi, ada fase era kesubuan atau tribe ya. Kemudian ada yang dikenal dengan era tulisan atau literate era. Ada juga era cetak sama tulisan juga ya, cuman ini sudah ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman. Kemudian ada era elektronika atau era yang sekarang kita alami saat ini. Baik, em, kita akan bahas di era cetak langsung ya, buku di era cetak. Jadi ini merupakan salah satu media massa yang pertama kali muncul di era cetak ya, yaitu buku salah satunya. Jadi tentu penemuan mesin cetak ya memberikan tanda munculnya era cetak atau print era. Jadi sebagai media massa cetak pertama di era munculnya mesin cetak. Dan sebuah pertanda peradaban manusia dan awal era revolusi industri tentunya. Jika era tulisan memungkinkan orang lebih bergantung pada fungsi visual, maka pada era cetak ketergantungan tersebut semakin meluas tentunya. Jadi era yang pertama tadi menurut McLuhan adalah era kesukuan atau tribe era. Sementara era yang kedua itu era tulisan atau literate era. Dan buku itu masuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu era cetak. Ya. Walaupun teknik cetak dapat juga dilakukan tanpa menggunakan mesin, namun kehadiran mesin cetak memungkinkan orang untuk membuat salinan kopi dari tulisan, buku, pengumuman, dan sebagainya dalam jumlah yang besar ya. Kemudian teknologi cetak memungkinkan orang untuk menyimpan informasi secara lebih permanen, tidak mengandalkan pada ingatan saja, sebagaimana pada era tulisan. Nah, menurut McLuhan, era cetak adalah periode dalam peradaban ketika orang terbiasa memperoleh informasi melalui kata-kata tercetak dan menjadi salah satu media yang dominan dalam masyarakat. McLuhan mengamati bahwa buku sebagai salah satu bentuk media cetak telah menjadi mesin pengajaran yang pertama kali atau the first teaching machine. Dan kenyataannya kan, buku ajar atau bahan ajar atau textbook kan tetap digunakan sebagai media pengajaran terpenting di sekolah-sekolah. Bahkan saat ini kita sudah memasuki era internet atau era elektronika, buku juga masih tetap menjadi bahan atau media pengajaran yang penting di sekolah-sekolah. Nah, apa dampaknya menurut McLuhan? Jadi, menurut McLuhan, akibat atau hasil utama dari era cetak adalah munculnya masyarakat yang semakin terkotak-kotak atau terfragmentasi. Jadi, ada masyarakat-masyarakat yang punya ideologi-ideologi seperti itu ya, punya anggapan-anggapan atau analisir-analisir sendiri, asumsi-asumsi sendiri yang dipengaruhi oleh bahan bacaannya. Hasil cetakan berupa buku atau bentuk tulisan lainnya bersifat mudah dipindahkan, dapat dibawa-bawa dan dapat dibaca di mana saja secara lebih privasi. Ya, jadi lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Hal ini membuat
orang menjadi terisolasi dari lingkungan komunitasnya dan mendorong munculnya individualisme. Jadi orang-orang cenderung lebih individual ketika eh, lebih banyak atau lebih intens membaca buku yang ia sukai, lebih cenderung individualisme. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa McLuhan dan Quentin Fairen itu membuat 4 kategori perkembangan media massa itu. Yang pertama di era kesukuan, ya era primitif ya ini masih menggunakan lisan, masih menggunakan cerita-cerita ya dari mulut ke mulut, kabarnya seperti itu ya. Jadi memberikan informasi dari mulut ke mulut atau era kesukuan, era primitif ya. Kemudian berikutnya ada namanya era tulisan, tadi sudah kita sampaikan sebagai literate era, sudah mengenal huruf-huruf ya, sudah mengenal eh, huruf abjad atau alfabet ya begitu. Jadi sudah lebih maju. Dan kemudian era cetak yang ditandai dengan munculnya buku, majalah, koran, begitu ya, tabloid, era cetak sekarang. Dan yang terakhir adalah era elektronika. Nah, era elektronika ini kalau ditarik di media massa sekarang itu sudah masuk ke dalam media elektronik. Jadi media elektronik ada 3 ya media massa. Yang pertama ada media massa cetak, yang kedua adalah media massa elektronik, dan yang ketiga adalah media massa konvergensi. Nah, media massa cetak itu seperti buku, kemudian majalah, koran, tabloid. Sementara media massa elektronika itu basisnya ya media massa penyiaran ya. Kalau di kita ada stasiun televisi, ada stasiun radio, dan kemudian yang terakhir ada media konvergensi. Nah, media konvergensi ini basisnya adalah adanya internet, media baru, atau media siber bahasa lainnya. Nah, jadi begitu kira-kira sedikit ulasan dari saya tentang bagaimana perkembangan media massa menurut Mike Lohan dan Quentin Fire. Saya akhiri, makasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.